Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zhang Muyun berdiri dan menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Siapa kalian? Saya Zhang mengira tidak pernah menyinggung perasaanmu." "Hei, kamu Zhang Muyun yang berada di peringkat kedua dalam daftar perunggukan," kata salah satu pemuda dengan wajah muram. "Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pemuda kejam ini adalah Jian Wuchen dari Akademi Qilin. Dua lainnya adalah murid Akademi Qilin." "Tepat," kata Zhang Muyun. "Tidak apa-apa untuk memberitahu kalian, dengarkan baik-baik, kami bertiga semua adalah murid Akademi Qilin," kata Jian Wuchen dengan tatapan angkuh. "Apa, murid Akademi Qilin?" Semua orang yang hadir tersentak saat mendengar ini, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang ini sebenarnya jenius dari Institut Qilin, meskipun Akademi Qilin adalah salah satu dari 5 halaman utama Sekte Pedang Xuanyuan, itu selalu sangat misterius. Dunia luar tidak tahu berapa banyak murid yang dimilikinya dan berapa banyak murid yang direkrutnya setiap tahun. Melihat keterkejutan penonton, Jian Wuchen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi senang. Mereka suka melihat ekspresi kaget orang lain, mereka berdarah spesial, terlahir mulia, dan mereka harus menikmati kekaguman, kecemburuan, dan keterkejutan orang lain. Perasaan ini membuat mereka sangat nyaman. Ternyata itu adalah murid Akademi Qilin. "Zhang bertunangan hari ini. Jika Anda di sini untuk memberi selamat, silakan duduk. Jika tidak, silakan pergi. Jika ada sesuatu, kita akan membicarakannya di lain hari." Nada suara Zhang Muyun masih sama, tidak rendah hati maupun sombong. Nada bicara Zhang Muyun membuat wajah Jian Wuchen dan yang lainnya menjadi gelap. "Hari lain? Mengapa hari lain? Kami memilih hari pertunangan Anda untuk datang ke sini hari ini. Saya mendengar bahwa hampir semua orang yang Anda sebut daftar perunggu telah tiba hari ini, jadi mari kita cari mereka satu persatu." "Saya mendengar bahwa orang-orang di daftar perunggu halaman keempat dikenal sebagai kelompok jenius terkuat di dunia seni bela diri. Saya mendengarnya sangat lucu, dan saya datang ke sini untuk memberitahu Anda apa yang sebenarnya seni bela diri terkuat. Apa yang Anda sebut seni bela diri yang terkuat, di depan kita, adalah sampah." Jian Wuchen tersenyum ringan, nadanya penuh penghinaan yang mendalam. Di lapangan, beberapa jenius di daftar perunggu semuanya mengubah warna mereka. Para jenius di daftar perunggu memang hampir mewakili kelompok master seni bela diri terkuat, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Seniman bela diri biasa di puncak tingkat ke-9 dapat menyelesaikannya dengan satu gerakan. Sekarang, berapa banyak orang dari Institut Qilin yang mengatakan bahwa mereka semua adalah sampah? Mereka jenius, dan mereka semua bangga, meskipun beberapa orang di depan mereka adalah murid Akademi Qilin, beberapa orang di daftar perunggu memiliki mata dingin di mata mereka. "Kenapa ingin bertarung? Tepat, aku ingin melihat berapa banyak kati yang kamu miliki," ucap Wu Hui. Pria muda dengan pisau itu mencibir, lalu menatap Wu Hui dengan ekspresi berlebihan, dan berkata, mungkin kamu juga di daftar perunggu, ayo pergi." Wu Hui tersipu, dia baru saja dikalahkan oleh gerakan, dan sekarang sulit untuk mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi Wu Hui, pemuda dengan pedang di lengannya tertawa berlebihan, "Haha, jadi kamu benar-benar orang di daftar perunggu, dan sampah sepertimu sebenarnya ada di daftar perunggu. Kakak Jian, aku akan dikatakan, para murid dari 4 halaman semuanya sampah, dan saya pikir mereka semua adalah hal yang sama di daftar perunggu, jadi saya tidak tertarik sama sekali." "Sial, sombong." Saat ini, pemuda yang memegang pisau mengatakan ini, yang menyebabkan raungan kemarahan. Tidak hanya para jenius di daftar perunggu, tetapi bahkan banyak murid peringkat perak dan bahkan para tetua menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Karena kata-kata pemuda yang memegang pisau itu, keempat halaman itu dimarahi. "Diam!" Pria muda dengan pisau mencibir, matanya seperti kilat, dia melihat sekeliling, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata, "Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan sampah, maka tembak, seperti selama kamu bisa mengalahkanku." Tiba-tiba ada keheningan, semua orang saling memandang, dan tidak ada yang keluar untuk sementara waktu.
Orang-orang muda ini jelas adalah pejuang di tingkat master bela diri, dan tidak mungkin bagi murid tingkat perak untuk bergerak. Dan dari pemuda yang memegang pisau tadi, menilai dari serangan pemuda itu tidak terduga. Para jenius di daftar perunggu juga sangat takut. Mereka semua berpikir bahwa orang lain akan menguji kekuatan pemuda yang memegang pisau terlebih dahulu, jadi mereka tidak bergerak sedikit pun. Haha, kakak senior Liu, kamu terlalu kuat, beraninya mereka bergerak. Untuk menangani sampah di halaman keempat, aku bisa melakukan cukup. Di antara ketiga pemuda itu, yang terkuat keluar. Ledakan. Setelah itu, aura pemuda itu berkembang, dan kultivasinya tidak diragukan lagi terungkap. Pada tahap awal seni bela diri tingkat ke-9, semua orang dapat melihat sekilas bahwa basis kultivasi pemuda yang kuat ini tidak akan lama setelah dia dipromosikan ke tahap awal seni bela diri tingkat 9. Aku murid baru tahun ini. Aku baru saja menembus seni bela diri tingkat ke-9. Bagaimana, seorang jenius di daftar perunggu, datang dan lawan aku? Kamu bahkan tidak berani melawanku. Yang kuat pemuda itu menggantung bibirnya dengan sedikit ejekan. Semua orang di daftar perunggu bahkan lebih marah. Ini penghinaan Ci Guoguo. Untuk benar-benar membiarkan seorang murid yang baru memulai tahun ini, yang baru saja menembus seni bela diri tingkat ke-9, menantang mereka, ini sama sekali mengabaikan mereka. Aku akan menemuimu sebentar. Seorang pria muda dengan medali perunggu melangkah keluar. Semua orang segera mengenali bahwa nama orang ini adalah Susuan, dan dia menduduki peringkat 42 di daftar perunggu. Satu peringkat lebih tinggi dari Wushu. Tempat mana yang kamu peringkatkan dalam daftar perunggu? Tanya pemuda yang kuat itu. 42, kata Susuan. 42, aku juga ingin bertarung denganku dan mengalahkanmu dengan satu gerakan. Pria muda yang kuat itu tersenyum tipis. Satu trik. Wajah Susuan sangat suram, dan pemuda yang kuat ini tidak menganggapnya serius. Bahkan jika dia jenius dari Akademi Kilin, dia hanyalah seorang murid yang baru memulai tahun ini. Sungguh konyol mengancam untuk mengalahkannya dengan satu gerakan. Apakah dia pikir dia adalah Lu Ming? Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan satu gerakan. Susuan berteriak dengan marah, melangkah maju, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu menembus, membuat raungan yang menusuk. Ledakan. Dikalahkan. Susuan melontarkan sepatah kata dengan ringan, dan meninju. Tinju ini dipenuhi dengan cahaya hitam legam. Tinju pemuda yang kuat itu sepertinya ditempa dari sepotong logam, dan itu juga seperti lingkaran matahari hitam legam, memancarkan sinar cahaya yang tajam. Tinju itu mengenai tombak Susuan, membuat raungan yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, tinju pemuda yang kuat menembakkan jet ketajaman hitam legam, mengalahkan semua pertahanan dan serangan Susuan. Susuan menjerit, terbang dengan keras, dan jatuh dengan keras ke tanah, darah menetes dari tubuhnya. Kalah, Susuan dikalahkan oleh lawan dengan satu gerakan, persis sama dengan nasib Wu Hui. Ada suara terengah-engah di antara hadirin. Apakah ini jenius di Akademi Kilin? Ini terlalu kuat kan, untuk benar-benar mengalahkan Susuan dengan satu gerakan? Apakah dia benar-benar seorang murid yang baru memulai tahun ini? Tidak mengherankan bahwa di antara 4 jenius dari Sekte Pedang Xuanyuan, 3 berasal dari Akademi Kilin, dan hanya Duan Mulin yang menempati tempat dengan penampilannya yang tak tertandingi. Itu mengerikan, rentan, sungguh sampah. Pria muda yang kuat itu mencibir. Tidak ada harimau di pegunungan, monyet disebut raja, daftar perunggu, kelompok seniman bela diri terkuat, mereka semua adalah sampah, mainan anak-anak, orang seperti lumpur. Ketika mereka bertemu dengan jenius sejati, mereka bukan apa-apa. Jian Wuchen tersenyum ringan, penuh ejekan yang dalam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.